Asik banget jalannya pertandingan ini teman-teman. Patut kalian pelajari, harus ambil ilmunya. Kedua pemain saling serang, hingga salah satu dari pemain harus mengorbankan perwiranya. Dampaknya apa? Simak pertandingan ini. Siapkan konsentrasi tinggi, saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Dan bagi kalian yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Oh ya teman-teman, pertandingan ini kejuaraan catur dunia tahun 2000. Sicilian Defense terlihat di papan. Selamat menyaksikan. Sergei Movsesian memegang buah putih, memulai dengan pion D5. Balasan Garry Kasparov, pion F4. Pada posisi ini terjadilah pembukaan Sicilian Defense. Putih kuda C6, lalu hitam pion E3. Lihat teman-teman, setelah putih, pion E5 mengajak pertukaran, Garry Kasparov menyambutnya. Balasan dari putih, tentu saja memukulnya dengan kuda. Langkah berikutnya, Garry Kasparov pengembangan kuda ke C3, mengancam pion D, dan langsung dilindungi oleh kuda F6, pion tersebut. Hitam, pion H3. Lalu putih, langsung mencoba aktif perwiranya gajah ke D6. Melihat hal ini teman-teman, pion D3 dilakukan oleh Garry Kasparov. Langkah menunggu, sama halnya yang dilakukan oleh Sergei, pion C6. Dengan kondisi seperti ini teman-teman, Garry Kasparov menaikkan pion G4, jelas menghambat pergerakan gajah putih agar tidak bisa aktif untuk mengambil diagonal. Putih menteri E7, dan hitam mengaktifkan kembali perwiranya, kuda ke E2. Putih melakukan rokade sayap menteri teman-teman. Melihat hal ini, Garry Kasparov berinisiatif melakukan serangan dari sayap menteri. Gajah ditempatkan ke G2, lalu putih pion B5. Langsung aktif teman-teman, kuda ke G3. Setelah menteri bergeser ke C7 dilakukan oleh Sergei, Kasparov mengambil inisiatif serangan manuver kuda ke E2. Raja diamankan teman-teman ke G8. Langkah posisional yang sangat tepat karena dia melihat Garry Kasparov akan menempatkan benteng ke jalur F, menghindari pin yang akan terjadi. Putih gajah E6 dan langsung dibalas dengan langkah gebrakan teman-teman. Luar biasa. Garry Kasparov menukarkan kualitas perwira, pukul kuda dengan benteng, lalu benteng dipukul oleh pion. Pertahanan putih sudah tidak baik-baik lagi teman-teman. Apa dampaknya dari pengorbanan perwira kualitas? Menteri langsung ditempatkan ke F2, mengancam pion lemah yang ada di F6. Putih mencoba menjaga pion, kuda ke D7. Dan di sini ada langkah Garry Kasparov menaikkan gajah, persiapan rokade sayap raja. Melihat hal ini, Sergei tidak mau diam saja teman-teman. Dia berupaya menyerang, menggunakan pion. Pion ditempatkan ke B4. Lalu hitam rokade sayap raja. Gebrakan berikutnya teman-teman, pion A5. Serangan dilakukan dari sayap raja melalui pion. Garry Kasparov, kuda ke H5. Ancaman kepada pion F6. Pion tersebut tidak dijaga, melainkan gajah menempatkan ke F8. Menjaga posisi raja agar tetap nyaman, tetapi Garry Kasparov mengaktifkan kembali kuda. Dan balasan Sergei menaikkan pion A4. Garry Kasparov menginginkan pertukaran pion di lini center, membongkar pertahanan. Tetapi di sini pion tersebut tidak bisa dimakan teman-teman. Kita berandai apabila ini terjadi, maka kondisinya langkah terbaik dilakukan oleh putih mengajak pertukaran gajah. Hitam pasti menolak dan menempatkan ke F5. Berupaya mengancam melalui pion yang dilakukan oleh putih, tapi diabaikan saja oleh hitam, memukul kuda dengan gajah. Sebelum memukul gajah, dia melakukan skak. Lalu apabila menteri memukul gajah, jelas kuda mencakar menteri karena posisi skak. Kita kembali ke partai aslinya teman-teman.
Maka dari itu, dengan kondisi Kasparov mengajak pertukaran pion, tentu saja tidak akan dipukul dengan pion, teman-teman. Di sini Sergei menggeser menteri ke A7. Balasan dari Garry Kasparov. Kondisi seperti ini. Penempatan gajah. Mengepin posisi menteri dan sangat tidak nyaman. Maka dari itu, putih menaikkan menteri ke A6. Tidak mau berlama-lama, teman-teman. Langsung saja Kasparov lakukan pertukaran perwira. Setelah pion pukul gajah, lihat, pion G5. Dan disambut langsung oleh Sergei memukul pion. Hitam tidak langsung memukul pion ada di G5, melainkan menggeser benteng ke F1. Ada ancaman skak apabila menteri ke F7. Dan kita berandai apabila benteng berupaya melindungi kotak F7, maka ini yang akan terjadi. Pion pukul pion, disambut oleh pion, lalu gajah pukul pion mengancam benteng. Jelas, benteng akan turut. Maka datang menteri ke F7 dan skak, raja bergeser ke H8. Datang kuda, ada ancaman skak, wajib dihalangi dengan gajah. Langsung saja, kuda pukul benteng dan benteng pukul kuda. Selanjutnya, sangat mudah teman-teman. Menteri pukul benteng, skak ditutup oleh kuda, langsung disambut oleh benteng, disambut oleh gajah, menteri pukul gajah, skak mat. Luar biasa teman-teman, pemikiran dari Garry Kasparov menciptakan jebakan. Maka dari itu, di sini Sergei tidak menaikkan benteng, tidak berusaha untuk melindungi kotak F7. Di sini Sergei melakukan raja ke H8. Garry Kasparov memukul pion dengan pion. Putih membalasnya, memukul kembali dengan pion. Hampir sama seperti yang tadi teman-teman. Di sini Garry Kasparov memukul terlebih dahulu pion yang ada di D5. Dan ini tidak bisa dipukul oleh pion teman-teman. Apabila ini terjadi maka seperti ini kondisinya. Gajah akan ditempatkan langsung ke D4 dan skak ditutup oleh kuda, langsung disambut kembali oleh gajah. Apabila gajah dipukul lagi oleh benteng, ini teman-teman yang akan terjadi. Mengorbankan menteri, benteng pukul menteri, skak mat. Maka dari itu teman-teman, coba kita kembali ke partai aslinya. Garry Kasparov telah mengetahui hal itu, maka dia tidak takut-takut memukul pion dengan gajah. Dengan kondisi seperti ini, Sergei mengambil langkah, tidak memukul gajah dengan pion, melainkan menaikkan pion B3. Diabaikan saja oleh Garry Kasparov teman-teman. Dia memukul benteng dengan gajah, dan gajah langsung disambut oleh menteri. Berikutnya, langkah krusial, gajah pukul pion. Lalu, pion pukul pion, tempo skak, mudah saja raja bergeser ke C1. Menteri ditempatkan ke B7. Garry Kasparov. Benteng bergeser ke jalur G. Ada ancaman skak mat. Ini harus dilakukan oleh putih, dan ini partai aslinya teman-teman. Ada ancaman juga pada hitam, tetapi langsung dipukul oleh kuda. Dan apabila raja memukul kuda, ini kita berandai, ini dampaknya teman-teman. Gajah akan ditempatkan ke H6. Ada dua langkah alternatif oleh putih. Memukul gajah, langsung menteri ke H4 skak mat. Atau alternatif yang kedua, raja mundur ke H8. Sama saja teman-teman. Skak oleh gajah. Raja bergeser. Dan sudah jelas, kalian tahu, satu langkah ke depan, raja putih akan mati. Kita kembali ke partai aslinya. Luar biasa teman-teman. Langkah yang diberikan oleh Garry Kasparov, taktikal. Dengan kondisi seperti ini tidak mungkin raja pukul kuda. Di sini putih belum menyerah. Dia naikkan kuda ke E5. Membuka agar menteri bisa menopang di jalur 7. Tetapi Garry Kasparov langsung saja teman-teman memukul benteng dengan kuda. Apa yang bisa dilakukan oleh putih dengan kondisi seperti ini? Ini dibiarkan oleh Garry Kasparov, ancaman skak, raja naik, ada dua alternatif langkah yang bisa dilakukan oleh putih. Di sini Sergei menyerah, tetapi kita akan lanjutkan teman-teman. Apa langkah putih? Memukul menteri dengan kuda. Tidak ada gunanya teman-teman. Gajah akan skak di F6. Maka menteri harus menutupnya. Langsung disambut oleh benteng. Sangat kritis bagi putih.
Pion dinaikkan untuk menciptakan ruang, tetapi percuma. Ada kuda ke D6 satu langkah, apabila kuda ke F7 maka raja akan mati. Kita kembali lagi teman-teman ke alternatif yang kedua dengan posisi kuda mendapatkan ataupun mencakar raja dan menteri. Putih tidak memukul menteri, tetapi ada skak dilakukan oleh menteri, memukul pion B2. Sama saja teman-teman. Raja pukul kuda dan putih memakan menteri. Gajah ditempatkan ke F6, dipukul oleh menteri, dan kuda pukul menteri. Ancaman satu langkah ke depan tidak bisa diselamatkan oleh apapun. Luar biasa, Garry Kasparov ambil pelajaran penting teman-teman. Saya sudah menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Dukung terus channel ini, subscribe dan nyalakan loncengnya. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.